mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, karena pada acara hari ini Pak Gubuk akan menyampaikan penyebaran, pemahaman, dan penerapan pengalaman budaya positif yang merupakan salah satu tugas dari modul 1.4 yang akan disampaikan oleh Bapak Gubuk Muhammad Atta Gumelar. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat rekan-rekan guru SMP 2. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih telah meluangkan waktu dan tenaga untuk dapat hadir dalam kesempatan pemaparan, penyebaran, pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan menyelesaikan tugas pendidikan guru penggerak, yaitu modul 1 tentang budaya positif. Jadi saya diwajibkan untuk menyampaikan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kepada rekan-rekan. Meskipun dalam kenyataannya mungkin materi ini sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu. Kemudian untuk PP saya yaitu Bapak Bambang Widianto, kemudian untuk fasilitatornya yaitu Ibu Nini Nurdini. Baik. Baik Bapak Ibu, di sini dalam materi ini saya akan menyampaikan ada 8 materi pokok ya. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, kemudian yang ketiga motivasi perilaku manusia, kemudian yang keempat nilai-nilai kebajikan, dan yang kelima kebutuhan dasar manusia, kemudian yang keenam posisi kontrol guru, kemudian di sini ada yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan yaitu segitiga restitusi. Baik, sebelum masuk ke materi pertama yaitu perubahan paradigma belajar, saya akan mengadakan dulu sedikit game ya untuk membantu merilekskan supaya nanti 1 jam ke depan Bapak Ibu tidak bosan-bosan melihat kepada saya. Baik, Bapak Ibu mohon duduknya ditegakkan, rileks, matanya dipejamkan, kemudian tangannya yang kiri simpan di dada, yang kanan simpan di perut. Buang napas dari hidung, perutnya kepis. Oke, hisap napas, perutnya mengembang, dadanya tidak bergerak. Buang napas panjang, kemudian hisap kembali. Nah, sekarang saat menghisap, nah pandangannya lihat arah jam 12. Tahan. Hisap, buang, hisap, buang. Masih dipejamkan matanya. Sekarang lihat arah jam 6. Hisap, buang, hisap, buang. Kemudian lihat arah jam 3. Dilirikan matanya sambil dipejamkan. Kemudian buang. Satu lagi, tarik nafas panjang, pindahkan matanya ke arah jam 9. Tarik nafas, kemudian buang. Cukup, dibuka matanya. Nah, mudah-mudahan itu menjadi senam mata nantinya ke depan, tidak pegang melihat terus ke depannya. Oke, sekarang tepuk semangatnya dulu. Apabila kita sama-sama
Pok. I am the best. You are the best. We are the best. Oke, kita sama-sama. 1, 2, 3. Pok. I am the best. You are the best. We are the best. Beda. Berprestasi. Baik, terima kasih. Baik, di sini ya kita masuk ke materi yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Oke. Baik, Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan di sini pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern. Jadi di sini ada penekanan sesuai dengan psikologi modern, teori psikologi modern. Nanti akan masuk di modul berikutnya apa psikologi yang dipakainya. Kemudian perubahan paradigma baru ini sangat erat kaitannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kenapa Bapak Ibu harus ada perubahan paradigma baru? Apa yang paradigma yang dulu sudah tidak bagus atau bagaimana? Karena yang dulu itu berarti menganut pemahaman sesuai landasannya teorinya yang berbeda dengan yang akan disampaikan. Nah, di sini ada penekanan berdiferensiasi. Ya. Nah, di sini seperti diketahui karena kita sudah masuk sekolah merdeka sekolah moderat, jadi 6 profil pelajar Pancasilanya sudah sering diulang-ulang. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu kemandirian. Yang ketiga pengenalan kritis. Kemudian yang keempat kreatif. Yang kelima gotong royong. Dan yang keenam kebinekaan global. Keenam profil pelajar Pancasila dimensi ini harus diwujudkan oleh pembelajaran dari mata pelajaran yang Bapak Ibu pegang. Misalkan saya pelajaran PJOK berusaha mewujudkan 6 dimensi ini melalui pembelajaran yang dengan paradigma yang baru supaya dapat terwujud profil pelajar Pancasilanya. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi tadi pemahaman yang lama masuk ke pemahaman paradigma yang baru, otomatis teorinya juga berubah. Tetapi sebelum masuk ke sana ada beberapa pemahaman yang mungkin sering kita salah mengartikan. Seperti yang pertama di sini, ilusi guru mengontrol murid. Jadi sesuai dengan pengalaman kita sering merasa bahwa guru itu bisa mengendalikan siswa, padahal ilusinya bahwa di sana bisa dilihat bahwa kritik dan perbuatan serta rasa bersalah mampu mengubah karakter orang. Kemudian ilusi yang kedua di sini ada bahwa semua perbuatan positif efeknya bermanfaat. Nah, itu ya ilusinya. Kemudian tadi ada yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan perbuatan rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ada yang ilusi yang keempat yaitu bahwa orang dewasa berhak memaksa, gitu. Padahal sejatinya dari keempat ilusi ini dianggap tidak relevan dengan pendidikan yang terbarukan. Baik, nah di sini Bapak Ibu kita masuk. Kalau dulu pendekatannya teori yang dipakainya masih pada stimulus respon. Dengan paradigma baru masuk ke teori kontrol. Makanya di sini perubahan paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol akan terjadi perbedaan. Yang pertama di sini realitas kebutuhan kita sama.
Nah, dulu kita sering menganggap bahwa kebutuhan anak itu sama. Ternyata setelah kita belajar teori kontrol, ternyata kebutuhan kita itu berbeda. Makanya ada pendekatan harus terdiferensiasi. Kemudian yang berikutnya di sini, semua orang melihat hal yang sama. Ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi cara berpikir juga di titik tertentu kita sering ingin menyamakan pola pikir. Ternyata pola pikir seseorang itu tidak bisa dipaksakan. Ya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah ini, karena awalnya menganggap semua sama, sering sekali kita terhadap anak juga memaksakan keinginan kita sendiri. Tapi kalau cara pandangnya sudah berusaha memahami orang, bahwa orang lain berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita akan menghargai akan ada perbedaan. Kemudian di sini yang terakhir ya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Makanya sering saya pribadi menganggap bahwa kesalahan anak itu harus diperbaiki menurut pemikiran kita, karena dari awalnya kita menerapkan stimulus respon. Ternyata dalam teori kontrol, anak salah itu di sana memiliki perilaku atau memiliki tujuan. Jadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, di sana ditegaskan bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi maksudnya hanya kita, orang anak tersebut saja yang bisa mengubah, bukan dari luar. Nah itu Bapak Ibu sedikit di sini pemaparan perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Baik, sekarang tahapan yang berikutnya kita masuk kepada pemikiran tentang disiplin positif. Dari Bapak Ibu sudah ada yang mengenal kira-kira apa pengertian disiplin? Kira-kira seperti apa? Disiplin yang artinya asal katanya disiplina yang artinya belajar. Terima kasih Ibu Logaris yang telah memberikan pemahamannya. Betul sekali bahwa disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya yaitu belajar. Berarti di sini belajarnya apa? Yang paling utamanya yaitu tentang tanggung jawab, apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai keyakinan. Jadi maksudnya sedini mungkin kita menerapkan tanggung jawab itu melekat pada peserta didik. Nah, tanggung jawab yang melekat itu harus berdasarkan keyakinan yang diyakininya, bukan berdasarkan paksaan. Nah, di sini disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau hukuman. Jadi jelas Bapak Ibu, mungkin pemahaman kita atau perilaku kita selama guru mengajar sering membuat ancaman terhadap anak, memaksa disiplinnya itu berdasarkan paksaan atau memaksa atau berdasarkan imbalan Bapak Ibu ya. Jadi itu sering dilakukan. Ternyata dalam disiplin positif itu yang dituntut itu disiplinnya berdasarkan kesadaran. Jadi anak melakukan berdasarkan tanggung jawab, kemudian meyakini bahwa itu harus dilakukan, sudah bukan lagi berdasarkan
karena ketakutan atau karena ada imbalan. Misalkan kalau dalam pelajaran PJOK, kalau larinya tidak sampai keringatnya tidak banjir, tidak akan dapat nilai 95 misalkan. Anak ada nanti yang mau melakukan meskipun dia kondisinya misalkan sedang tidak enak karena ada imbalannya, atau kebalikannya juga ada anak yang mau melakukan karena takut misalkan terhadap sosok guru untuk menghindari. Di sana bagaimana menemukan bahwa anak harus itu berlari untuk mendapatkan nilai itu hanya untuk proses saja melihat hasil pembelajaran. Nah, mungkin itu yang bisa diinginkan. Kemudian di sini masih tentang disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu, di sini ada penegasan. Jadi tujuan dari disiplin itu mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang bersifatnya universal, ya. Jadi setelah kita menumbuhkan nilai yang universal pada anak, kemudian anak tumbuh meyakini bahwa itu lahir dari diri sendiri, bukan dari paksaan. Kemudian nanti anak juga dituntun oleh kita dapat merubah perilakunya ke arah yang lebih baik, sehingga nantinya budaya positif itu menjadi bekal peserta didik dalam menempuh proses pembelajaran, baik itu nantinya di sekolah, di keluarga, ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, tadi disinggung tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, pada slide ini nilai-nilai kebajikan itu yaitu nilai yang disepakati bersama, ya, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh, misalkan bagi rekan-rekan atau yang sudah pernah berkeliling ke Pulau Jawa atau ke Sumatera atau ke Jawa bagian lain, keluarlah dari tempat tempat tinggal atau ke luar negeri, nanti akan bisa melihat bahwa ada nilai-nilai universal yang disepakati bersama. Misalkan salah satu contohnya apa ya? Hormat kepada orang tua gitu. Kalau kita sedang pergi ke Jawa, orang Jawa juga sama melakukan itu, Bapak Ibu. Kalau kita pergi ke Arab, misalkan Bapak Ibu sedang umroh atau hajian, pasti melihat orang Arab itu melakukan hal sama, menghormati orang tua gitu. Kemudian kalau kita juga pernah misalkan ke Jepang, di Jepang juga apalagi sama, mereka juga menghargai dan menghormati orang tua. Nah, di sini ya, jadi ada nilai-nilai kebajikan itu yaitu nilai yang disepakati bersama lintas, itu sukunya mau apa, agamanya mau apa, atau bahasanya mau apa. Nah, di sini ada beberapa contoh. Pertama, di sini nilai kebajikan yang dianut oleh negara kita, terutama dalam hal pendidikan. Ada program pelajaran Pancasila yang isinya 6 dimensi tadi. Ada yang beriman, bertakwa kepada Tuhan, kemudian berakhlak mulia, yang keduanya ada kebinekaan global, ketiganya gotong royong, bernalar kritis, dan komunikatif. Ya. Nah, di sini ada satu program namanya Ipo Penerias Program atau disingkat FYP ya. Ini salah satu organisasi, mereka juga menerapkan nilai-nilai tentang kebajikan yang sifatnya universal. Tapi mereka lebih menitik beratkan kepada apa? Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, kemudian menghargai, antusias, kemudian ada empati, rasa keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Berbeda halnya dengan
kebijakan yang diyakini sebagai keterampilan hidup. Ini mungkin biasanya dari pengalaman. Di sini ada dapat dipercaya, berarti kita sehari-hari harus jujur. Kemudian lurus hati, ya. Kemudian pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini kesemuanya salah satu contoh nilai-nilai kebajikan yang terlepas perbedaannya diakui meskipun berbeda suku, agama maupun bahasa. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kita masuk ke pokok bahasan yang berikutnya. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu mutlak, jelas, harus terpenuhi. Tinggal kita dalam keseharian apakah sudah mengenal jenis kebutuhan itu, definisinya apa, atau jenis-jenisnya apa saja. Nah, di sini akan dijelaskan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, jadi yang kita inginkan itu harus dipenuhi, harus dicukupi. Nah, itu karena nantinya akan masuk kepada tindakan memiliki tujuan. Maksudnya bagaimana? Bahwa perilaku kita keseharian itu memiliki apa? Tujuan. Bapak Ibu melakukan kegiatan tertentu pasti di belakangnya memiliki tujuan. Nah, tujuan tersebut untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu ya. Kemudian tujuan tertentu dari semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi sangat wajar apabila nanti kita melihat perilaku rekan, teman, atau perilaku peserta didik. Kenapa melakukan hal tersebut? Kalau kita sudah mengenal ini, kita bisa mengetahui, oh, anak tersebut memiliki tujuan. Nah, tujuannya apa? Nah, kembali lagi ke sensitivitas tiap guru. Memahami tidak tujuan anak itu untuk apa? Nah, di sini Bapak Ibu ada 5 jenis kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Untuk melakukan bertahan hidup yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini bisa berbanding lurus Bapak Ibu dengan perilaku anak. Misalkan ada anak yang sering mengambil uang, ya, ternyata di dalam keluarganya dia termasuk anak yang kebutuhannya tidak terpenuhi. Misalkan setiap masuk ke sekolah itu dalam kondisi perut yang kosong, misalkan. Akhirnya perilakunya seperti itu. Kalau kita tidak mengetahui, mungkin kita bisa memvonis, menyimpulkan sesuatu yang salah, tidak tepat. Padahal itu kebutuhan dasarnya. Kemudian yang kedua di sini kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima itu termasuk dipedulikan, ya. Dipedulikan apa ya? Tanggapi gitu ya kalau ada sesuatu itu. Kemudian berbagi, ya. Ada kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu bagian dari kasih sayang. Misalkan dalam pembagian tugas peserta didik, ada anak yang ingin memilih kelompok berdasarkan kesenangannya saja. Ada yang kita arahkan karena misalkan supaya bisa berbaur dengan temannya. Dalam pemilihan itu nanti anak itu bakal saling berkomunikasi, saling berhubungan. Ada yang misalkan di dalam kelompoknya itu hanya ingin menunjukkan bahwa dia itu diterima di kelompoknya. Dia menghindari, tidak mau di kelompok tertentu karena misalkan kelompoknya levelnya terlalu tinggi sehingga dia minder. Itu bisa terjadi dalam pembelajaran. Kemudian sekarang ada di sini penguasaan.
Nah, ini nyangkut pada harga diri. Kemudian keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, ya, kemudian berprestasi, ingin diakui, dan yang terakhir ingin didengar. Ini banyak misalkan kita melihat anak yang menurut ukuran kita susah diatur, kemudian sering melawan, ternyata dia sedang menunjukkan bahwa dia itu memiliki karakter sebagai pemimpin, kemudian ingin diakui bahwa dia itu memiliki kekuasaan. Oke. Ada lagi yang keempat tentang kebebasan. Nah, di sini menyangkut mandiri, memiliki pilihan, kemudian mencoba hal-hal baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Itu menyangkut kebebasan. Sebagai contoh, misalkan ada anak yang bolos di pelajaran PJOK karena sebelumnya minggu yang lalunya sudah disiapkan bahwa pembelajaran minggu sekarang itu akan masuk ke senam. Ternyata anak tersebut tidak menyenangi senam karena dia berpikiran bahwa senam itu identik dengan ibu-ibu, gitu ya. Jadi akhirnya dia berontak, memilih menerjemahkan kebebasannya itu dengan tidak masuk pembelajaran. Kita bisa nanti memahami berbagai jenis karakter. Kemudian di sini ada kesenangan. Kesenangan itu bermain, kemudian humor, kemudian antusiasme, kemudian cirinya bisa terlihat dari tertawa. Nah, ini mudah-mudahan dengan kita mengenal 5 kebutuhan dasar manusia, kita dapat lebih mengenal peserta didik kita dalam pembelajaran. Baik, sebelum masuk ke materi berikutnya, kita adakan sesi speaking dulu ya Bapak Ibu biar tidak pegal. Baik, silakan Bapak Ibu dimohon berdiri. Boleh 2 atau 3. Ini ayam pemimpinnya belum dikirim. Kalau tidak, Oke, ini mah bisa aja pemimpin ayam. Tadi bisa disinggung jadi ayam. Iya Pak, aduh.
Kita masuk ke materi berikutnya. Di sini kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Nah, jadi di dalam motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu sifatnya eksternal, Bapak Ibu, yaitu yang pertama di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan ini termasuk dari eksternal. Misalkan kita melakukan kegiatan mengerjakan tugas dari pimpinan hanya untuk supaya nyaman saja, menghindari hukuman seperti itu. Nah, ini maksudnya dalam motivasi prinsip dari luar ya. Kemudian yang kedua di sini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga sama, masuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Misalkan dalam suatu kegiatan kita ingin melakukan sesuatu antusias karena yang dilihatnya bukan pekerjaannya, tapi hadiahnya, imbalannya. Nah, ini termasuk dalam eksternal. Nah, di sini yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini termasuk ke dalam motivasi intrinsik. Ini sudah perpaduan ya, memiliki disiplin positif karena motivasinya internal. Bapak Ibu, dalam kegiatan yang motivasi yang ketiga itu kita di sini menghargai diri sendiri. Setelah menghargai diri sendiri, kemudian mengakui nilai-nilai kepercayaan yang positif melalui disiplin positif, baru motivasi internalnya tumbuh. Itu motivasi perilaku manusia. Selanjutnya di sini ada istilah hukuman, konsekuensi, dan restitusi, Bapak Ibu. Nah, di sini hukuman biasanya tidak terencana. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian bersifat satu arah, Bapak Ibu. Kemudian biasanya hukuman itu berupa fisik atau psikis ya. Bisa fisiknya melalui stop jam atau dari psikisnya melalui verbal, dari bahasa. Nah, dari hukuman seharusnya kita bergeser, ada yang namanya konsekuensi. Di sini ada terencana, disepakati, biasanya sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor perkembangan murid. Itu ya. Nah, apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini yang harus digarisbawahi. Jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi awalnya dari memperbaiki kesalahan. Jadi kesalahan itu dari restitusi itu hal yang biasa. Nah, prosesnya bagaimana? Di sini prosesnya kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Sebagai contoh, misalkan anak saat pelajaran mereka memakai baju yang berbeda, kita tidak langsung menghukumnya suruh lari misalkan. Atau yang konsekuensi ditanya, kenapa kamu memakai baju itu? Harusnya kan pada perjalanan pakai baju lain. Kalau kita masuk di restitusi ditanya itu, oh ternyata dia bajunya alasannya karena masih basah. Diruntut lagi, kenapa masih basah? Jangan-jangan dipakai dibuat untuk belajar. Diruntut lagi penyebabnya, oh ternyata bajunya itu anak belum lagi menyiapkannya masih oleh orang
2. Misalkan di sini harus cari solusinya. Bagaimana solusinya? Ternyata ada pemahaman anak bahwa untuk kedepannya dia akan menggunakan baju olahraga tidak untuk bermain. Yang kedua, anak mulai ingin menyiapkan bajunya itu oleh diri sendiri. Nah, kita nanti tinggal mengontrol di minggu berikutnya apakah pemahaman dan keyakinan yang dia pegang sudah benar tidak, atau tetap masih sama mengulangi lagi kesalahan. Nah, itu salah satu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, Bapak Ibu, ini didasari atau disadur dari Diana Gosen ya, restitusi school disiplin. Ini sudah dari tahun 1998 dalam bukunya di halaman 70-71. Jadi kalau dilihat dari identitas itu ada identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman itu membuat peserta didik merasa seperti dia melakukan kesalahan dan dihukum, punishment, berarti dia memiliki identitas gagal. Bapak Ibu, sementara kalau identitas sukses, cirinya anak melakukan disiplin. Biasanya penerapan konsekuensi dan restitusi itu anak dapat berubah tanpa mengalami dia rasa bersalah. Nah, gitu ya. Baik, kita di sini akan lihat dulu dari identitas gagal atau hukuman. Biasanya ciri-cirinya, ini yang pertama, sesuatu yang menyakitkan. Jadi anak merasa sakit, disakiti kalau misalkan dihukum, disuruh karena dia misalkan datang telat waktu disuruh lari misalkan. Nah, itu dia akan merasakan. Kemudian tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian korban di sini mendapatkan keadilan. Jadi lebih pada misalkan yang dilihatnya hanya sisi korbannya saja. Si pelakunya, gurunya yang memberi hukumannya terlepas gitu. Tapi kalau yang korbannya peserta didik dan hukumnya menjadi ini. Kemudian berikutnya murid akan tersakiti. Kemudian di sini juga ada perilaku pasif agresif meningkat. Jadi tidak semua anak yang dihukum serta didik yang dihukum bisa berubah. Mungkin saja nanti sifatnya akan lebih agresif, baik itu di waktu yang pendek atau di kemudian hari. Nah, itu sudah dibuktikan ya, ada penelitiannya. Misalkan anak yang keras ternyata di rumahnya biasanya orang tuanya juga memposisikan anak tersebut selalu dihukum dan diberi kekerasan gitu. Akhirnya itu melekat. Kemudian sistem tidak dapat berjalan bila murid tidak takut. Nah, ini ada anggapan seperti itu ya. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi dan tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Hukuman itu biasanya ada timpangnya, berjalannya hanya di kisaran tatanan sekolah, lembaga, begitu di luar anak sudah berbeda lagi. Kemudian di sini peraturannya adalah kamu harus. Nah, jadi di sini kelihatan jelasnya anak tidak dikasih kesempatan untuk bebas memilih atau menentukan. Pokoknya kamu harus begini. Kemudian murid akan membenci peraturan. Efeknya apabila penerapan peraturan yang kurang tepat, pemahaman pada anak, nanti anak bisa mengeneralisir secara keseluruhan bahwa peraturan itu mengekang. Padahal dalam kehidupan kita tidak lepas dari peraturan. Di situ ya. Nah, sekarang kita masuk nih dalam identitas sukses antara konsekuensi dan restitusi. Di sini hampir beda-beda tipis. Seperti misalkan semuanya harus terjadi. Nah, restitusi merupakan pilihan. Jadi sudah mulai ada pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek. Ternyata untuk restitusi menguatkan
murid dalam jangka waktu panjang. Jadi efek dari restitusi itu akan lebih melekat. Nah, korban bisa diabaikan, di sini korban mendapatkan ganti. Ya. Kemudian murid dibuat tidak nyaman kalau dikonsekuensi. Nah, di sini murid mendapatkan penguatan. Contohnya seperti tadi, apabila melakukan kesalahan ditanya dulu. Belum apa-apa, kita sudah memposisikan kamu salah tidak pakai baju ini, tidak ditanya dulu kenapa, alasannya apa. Nanti kita bisa memilah pelanggaran yang cenderung menggobong atau memang kenyataan nanti diubah dengan solusi dan penerapan. Ya. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi dari guru secara terus-menerus. Ternyata di sini murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kalau konsekuensi, ada kemungkinan murid hanya melakukan apabila melihat guru. Sementara kalau direstitusi, nanti kesadaran dirinya tumbuh, akhirnya tidak diawasi juga, mereka akan melakukan kesadaran. Kemudian di sini membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, kalau direstitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Di sini apa peraturannya? Nah, untuk konsekuensi, sementara di restitusi apa yang kamu yakini? Misalkan masuk ke kelas, sekarang kan sudah bergeser kelasnya bukan kesepakatan tapi keyakinan kelas. Apabila melihat sampah, kita menanyakan ke salah satu siswa, kalau kita masih menggunakan konsekuensi, pasti bahasa kita ke anak tersebut, kamu tahu kesepakatan atau keyakinan peraturan kelasnya. Gitu. Nah, di sini sudah harus berubah. Ditanya, apa keyakinan kamu tentang kelas? Kalau misalkan kelasnya kotor, nah anak nanti bisa memilah tanggung jawabnya di mana, kemudian memilih harus melakukan apa dalam bentuk solusi. Gitu ya. Murid menghormati peraturan. Nah, di sini ada kalau di restitusi murid menghormati dirinya dulu dan orang lain. Nah, itu perbedaannya. Oke. Di sini dari sifat tadi hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi, disalur dari Diana Gosen tentang restitusi di sekolah ya tahun 98 70. Sifatnya kalau hukuman akan negatif, kalau konsekuensi akan netral. Sementara kalau restitusi akan positif. Nah, di sini misalkan awas kalau dilakukan lagi nanti awas kamu. Berarti di sini ada ancaman penegasan kalau kita maksudnya dipaksa gitu ya. Kalau di sini untuk konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Sudah mulai tidak terlalu memaksakan karena melihat stimulusnya, responnya. Jadi respon kita dilakukan apabila melihat stimulus yang diberikan oleh anak. Nah, kalau di teori kontrol di sini sangat jauh berbeda. Apakah hal ini yang sesungguhnya? Anak sudah mulai diajak berpikir, misalkan tadi contoh kalau tempat sampahnya bertebaran, anak sudah mulai diajak berpikir, anak kita bagus tidak gitu melihat seperti ini. Kemudian dia kesadaran dirinya mulai bertanggung jawab, mulai dengan keyakinan, akhirnya dia mau berubah, misalkan mengambil sampahnya, kemudian mengajak, meskipun nanti belum tentu juga sampah yang dilihatnya itu bekas dia melakukannya, tapi ada kesadaran diri. Di sini bisa dilihat contoh-contoh perbedaan dari penerapan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Baik, kita lanjut. Nah, ini materi berikutnya, dihukum oleh penghargaan. Maksudnya bagaimana? Bapak Ibu,
di sini dihukum oleh penghargaan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Sebenarnya kita itu sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, gitu ya, atau mereka tidak akan memilih melakukannya. Ini dari pendapat Alvin Hall. Jadi menurut Alvin Hall itu, kalau kita kanan diri ke karyawan atau ke teman melakukan harus itu, ternyata di dalam diri kita sudah meyakini bahwa yang dituju itu sudah tidak mampu untuk melakukannya, makanya diiming-imingi oleh penghargaan. Nah itu ya. Alpicon di sini punishment by reward. Wawancara di ABCD Annual Konfederasi pada Maret 1995. Penghargaan atau hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi menurut Alvito bahwa memberi hadiah dan penghargaan itu sebenarnya sedang menghancurkan potensi yang dimiliki. Idealnya seharusnya menurut dia tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi kata Alvito penghargaan yang sesungguhnya apa? Ya belajarnya itu. Kita memuliakan peserta didik mau mengajar itu sampai memberi pendidikan yang positif dan lain-lain, itu adalah penghargaan yang paling tinggi sesungguhnya, bukan pemberian misalkan hadiah atau misalkan hukuman. Misalkan secara tidak sadar kita ingin membuat anak kita semuanya berprestasi, ternyata di balik itu kita ada ancaman, ada pemberian nilai yang tinggi. Padahal menurut itu sebenarnya kita sedang menurunkan potensi anak, tidak sedang menghargai potensi yang sesungguhnya. Itu yang menurut Alvito. Selanjutnya di sini pemberian penghargaan atau menghukum seseorang. Di sini pengaruhnya bisa dilihat. Pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Kemudian penghargaan itu tidak efektif, Bapak Ibu. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian di sini juga efek negatifnya penghargaan menghukum. Ya. Selanjutnya motivasi dari dalam diri. Nah, di sini masuk pada proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa dikembalikan kepada kelompok atau karakter yang kuat. Ini menurut dosen. Jadi apabila kita melihat peserta ini melakukan kesalahan, kita pisahkan, kita restitusi. Setelah pemahamannya bagus, nanti anak masuk lagi ke kelompoknya dengan pemikiran yang sudah lebih baik. Nah itu ya. Jadi restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Caranya tadi, nah ini cara kedua, proses kolaborasi mengajarkan murid untuk mencari solusi. Ini tadi sudah kita bahas bahwa restitusi itu fokus pada pencarian solusi. Kemudian yang ketiga, membantu murid menjadi lebih baik, lebih memiliki tujuan. Disiplin positif memulihkan diri setelah berbuat salah. Kemudian tujuannya menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka miliki. Ini sangat jelas ya Bapak Ibu, bahwa apabila murid melakukan kesalahan, nanti kita membantu menuntun supaya mereka itu tahu tujuan.
melalui disiplin yang positif. Setelah itu, setelah dia menyadari dirinya berbuat salah, dia akan menghargai dirinya sendiri dulu melalui keyakinan dia terhadap nilai-nilai yang dipercayai secara bersama-sama. Akhirnya nanti anak bisa masuk bergabung kembali ke lingkungan yang sudah dia tinggalkan. Jadi cara pandangnya bahwa kesalahan itu awal melalui restitusi itu. Nah ini di sini bisa kita baca bersama ciri-ciri restitusi. Pertama, restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu ya sudah sangat jelas. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Tadi apabila misalkan anak ada yang bermasalah dengan restitusi, pemahamannya sudah dikembalikan, nanti hubungannya dengan guru ataupun dengan sesama temannya bisa diperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran. Sekali lagi di sini tawaran restitusi itu bukan paksaan. Kemudian restitusi bersifat menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Apakah seseorang kalau melakukan kesalahan, salahnya apa dia bisa tidak melakukan perubahan di dalam dirinya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar. Nah yang tadi seperti yang di awal modul ya, bahwa kita meyakini semua tujuan itu, kegiatan itu ada tujuannya. Ternyata tujuan itu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian berikutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi pembentukan karakternya yang harus dikuatkan, bukan pada tindakannya. Kemudian restitusi sifatnya menguatkan. Kenapa anak melakukan kesalahan? Berarti dia kurang kuat di bidang tersebut. Nah, kita kuatkan supaya ada kepercayaan diri anak untuk mampu melakukannya. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Ya, kemudian restitusi mencari jalan keluar. Kemudian yang terakhir di sini restitusi mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya. Nah, hasil dari itu semua tadi ujung-ujungnya anak supaya dapat lagi diterima masuk kembali di lingkungannya, misalkan di lingkungan kelas. Misalkan sebagai contoh, anak yang sering memalak, meminta ke teman-temannya, dia akan dijauhi oleh teman-temannya. Setelah kita mengetahui alasannya kenapa, caranya apa, dikuatkan, kemudian dia berubah. Nah, ujung-ujungnya nanti anak yang pemalak itu bisa kembali masuk ke lingkungan kelasnya, diterima, dan semuanya bisa seperti normal kembali. Seperti itu tujuan dari restitusi. Baik. Nah, di sini Bapak Ibu kita mulai masuk kepada 5 posisi kontrol dari restitusi. Yang pertama sebagai pembuku, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Jadi 5 posisi kontrol restitusi itu nanti Bapak Ibu bisa sambil refleksi posisi kita ada di mana. Apakah kita sering di posisi pembuku misalkan yang selalu memberikan hukuman pada anak, atau menggunakan cara yang kedua sering membuat merasa bersalah. Misalkan kalau merasa bersalah tutur katanya lembut, tapi kerasa oleh anaknya menyakitin, nyakit gitu ya. Jadi anak itu jadi serba salah ya. Nah, atau posisi teman ya. Di sini keuntungan kerugiannya sangat beda-beda dari tiap jenjang ini. Tapi yang diharapkan kita bisa menjadi posisi manajer bawah. Baik. Nah, ini materi berikutnya tentang keyakinan kelas.
keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya. Tadi di awal kita kan ada pergeseran melalui paradigma pikir yang baru. Teorinya saja dari stimulus respon berubah dari kontrol. Makanya yang dulunya hasilnya dari kesepakatan kelas sekarang berubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu di sini Bapak Ibu pertama cirinya bersifat abstrak, kemudian merupakan berupa pernyataan yang universal. Selanjutnya dibuat dalam pernyataan positif. Ya, jadi dari kata-kata penggunaan negatif. Yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kesepakatan kelas tidak usah terlalu banyak. Yang penting nanti sedikit tapi mudah diingat. Kemudian yang kelima, semua warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Contoh misalkan dilarang berlarian di koridor kelas. Dilarang itu sifatnya negatif, dihilangkan menjadi apa kira-kira Bapak Ibu? Untuk bisa merubah dari yang tadinya peraturan dari kesepakatan supaya tidak berlarian menjadi keyakinan kelas. Dilarang berlarinya kita ganti menjadi berjalanlah. Oh, perhatikanlah langkahmu. Itu langsung positif ya arahnya perhatikan. Jadi saat kita anak diberi pemahaman perhatikan langkahmu saat berjalan di koridor kelas, berarti kan dia secara tidak langsung harus memperhatikan dirinya dan orang lain. Itu salah satu contoh tadi perubahan dari kesepakatan kelas atau dari peraturan kelas berubah menjadi keyakinan kelas. Baik. Nah ini materi terakhir Bapak Ibu tentang restitusi. Kalau tadi teorinya, nah kalau di sini caranya, bagaimana cara melakukan restitusi, segitiga restitusi. Di sini ada 3 sisi, segitiga itu ada 3 sisi. Jadi di sini segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, sekali lagi agar mandiri dan bertanggung jawab. Jadi posisinya dialog harus dua antara murid dan guru. Tapi kalau untuk di BK mungkin mirip-mirip restitusi sudah sering dilakukan, ya sudah mengenal. Kalau di pendidik mungkin ada yang sudah melakukan tapi tidak sadar bahwa itu termasuk ke dalam restitusi. Ini sisi yang pertama Bapak Ibu. Yang pertama itu menstabilkan identitas dulu. Nah di sini ya, di sini menstabilkan identitas. Kemudian sisi yang keduanya lakukan tahapan validasi tindakan yang salah, divalidasi tindakannya. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinannya. Nah, saat menstabilkan, biasanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah itu salah satu cara. Misalkan anak tadi tidak pakai baju, kita tidak langsung menghukumnya, tapi buka komunikasi dengan tenang. Semua anak juga pernah melakukan kesalahan. Atau bisa kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan, sehingga kan posisi anak merasa nyaman dulu meskipun dia melakukan kesalahan. Masuk ke fase yang kedua di sini, yaitu tentang validasi. Kita tanyakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, atau di sini aturannya punya alasan mengapa melakukan itu. Nah yang tadi ya, kalau anak tidak pakai baju olahraga ditanya dulu kenapa. Ternyata dia itu dipakai main. Ternyata dia itu bajunya disiapkannya oleh orang tua. Sekarang masuk dalam menanyakan keyakinan.
Keyakinan di sini berarti keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Solusinya harus mulai terjawab di sana. Misalkan solusinya, oh baju olahraga tidak dipakai untuk bermain. Oh nanti saya akan menyiapkan baju itu oleh diri sendiri karena lebih mandiri dan tanggung jawab. Nah, itu ditanyakan kembali sehingga ada penguatan bahwa anak itu mau melakukan memperbaiki kesalahan yang telah dia lakukan. Mungkin itu Bapak Ibu penggunaan atau teknik dari segitiga restitusi. Nah, di sini kita langsung loncat ke penutup karena yang tadi sudah dibahas ya Bapak Ibu. Di sini sebagai penutup dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian dan sosial yang baik, di mana nantinya guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol secara sederhana. Apa yang kita yakini baik, benar, ilmunya ditambah, mungkin itu tidak akan bisa menerap ke peserta didik apabila kita tidak memiliki standar kepribadian dan sosial yang baik. Jadi secara kasat mata di sini dijelaskan bahwa yang harus berubah itu dari gurunya dulu, kemudian nanti bisa mengajak ke rekan dan ke mana peserta didik. Akhirnya kalau kitanya baik, kita memiliki posisi kontrol untuk berubah. Mungkin itu sebagai penutup, mudah-mudahan dalam kesempatan ini bisa mengambil hikmah. Mohon maaf apabila selama penjelasan banyak kesalahannya dari diri saya dan dari Tuhan Yang Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Guru yang telah menyampaikan atau memaparkan materi mengenai budaya positif, dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyimak ya penyampaian atau pemaparan materi budaya positif dari Pak Guru. Mudah-mudahan kedepannya kita semua bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian pemaparan hari ini dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.